Saya bilang, Pak, sebelumnya saya ada kegiatan juga sama Kemenpora di komunitas saya gitu. Kita nanam mangrove bareng Mika Tambayong waktu itu ya. Oh iya. Eh, Alvin, kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Mau ke Jepang nggak? Mau. Langsung saya diajak keluar ruangan, ketemu dengan sekretarisnya. Alvin, kamu catat nomornya Mbak ini ya. Oke, siap Pak. Pak, gimana ini? Kita berangkat. Saya berangkat tuh. Oh, dari situ. Sesimpel itu. Itu ada wawancara juga dan itu kayak final pointnya di situ. Biasanya apa sih yang ditanyakan tuh rata-rata? Kalau ini saya kebetulan tidak bisa jawab, tapi karena saya tidak terlibat dan belum pernah merasakan. Tapi yang jelas, Kisi-kisi lah. tapi yang jelas adalah dan juga yang kita cari sebenarnya tidak hanya untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri kan Oke. berarti teman-teman juga perlu sampaikan bagaimana komitmen teman-teman setelah ikut program. Maksudnya? Komitmennya apa tuh? Setelah ikut program, kemudian selesai pulang, apakah teman-teman akan menghilang? Menghilang. Menghilang, artinya ya udah program selesai, udah selesai gitu. Hai Sobat Otka, kembali lagi dengan saya Kang Man di podcast Cerita Otka, tempat berbagi kisah nyata, perjuangan studi dan karir. Hari ini saya kedatangan narasumber yang mana dia punya pengalaman unik banget. Ada pertukaran kayak pertukaran pelajar atau pertukaran pemuda gitu, tapi di kapal. Bukan di universitas, bukan di kampus, atau di tempat-tempat instansi resmi yang ada di darat ya. Tapi ini di kapal. Menarik banget. Nih ada namanya Kak Alfian. Halo Kak Alfian. Halo. Oke, Kak Alfian, gimana nih? Apa sih programnya itu? Kok bisa jalan-jalan keliling Asia ya? Yes. Dengan beberapa 10 negara gitu ya, lebih dari 10 negara dan negara Asia dan termasuk salah satunya Jepang. Nah, itu gimana? Oke, jadi sebelum jelasin si program, nama programnya SEAP, The Ship for the Southeast Asia Oke. in Japanese Youth Program. Jadi ini salah satu program, kalau di Indonesia kita ada sebutannya PPAN, Program Pertukaran Pemuda Antar Negara. Oke. Itu ada beberapa negara, ada yang ke Jepang, ada yang ke Australia, kemudian Singapura, Korea, dan punya namanya sendiri gitu. Nah, kalau yang ke Jepang sendiri ini namanya SEAP, The Ship for the Southeast Asian and Japanese Youth Program, atau bahasa Indonesianya pelatihan pemuda di kapal seperti itu se-ASEAN. ASEAN ya, ini bukan Asia, ASEAN. ASEAN kan berarti ada 10 negara plus Jepang. Jepang. Ya, plus Jepang. Nah, berarti di sini dibiayainya sama siapa itu sebenarnya? Kalau programnya sendiri ini dibiayai sama kabinet office-nya Jepang. Jadi semua biaya yang diperlukan untuk program ini itu di-cover oleh kabinet office of Japan. Dan lumayan besar sih, saya dengar-dengar bisa MM-an ya. Cuman saya nggak tahu spesifiknya berapa, tapi yang jelas untuk satu kepala saja itu bisa ya lumayan tinggi untuk yang dianggarkan oleh mereka. Karena kan kita pakainya kapal pesiar ya, Oh, bukan iya. kapal speedboat. Itu ke berapa negara waktu itu pengalamannya waktu 2023 ya? Oke, kalau dari pengalaman saya sendiri, ini kan kalau cerita atau mungkin kisah umumnya dari alumni-alumni lainnya, program ini kita akan naik kapal dari Jepang, jadi semua negara kumpul ke Jepang dulu. Oke. Dari Jepang baru kita berangkat ke beberapa negara. Ada yang 5, ada yang 3, macam-macam. Oke. Ada yang pernah 5, ada yang 3. Nah, kalau yang kemarin terakhir 2024 itu ke 3 negara, if I'm not mistaken, ke mana ya? Salah satunya ke Indonesia. Oke. Ke Indonesia. Jadi kapal itu berangkat ya dari Jepang, kemudian berhenti di contohnya ke Thailand. Di Thailand atau di Vietnam, kalau kemarin di Vietnam mereka akan turun dulu, kita akan turun dulu. Turun selama beberapa hari, 3 sampai 4 harian. Ada program lagi. Programnya maksudnya aktivitasnya sama keluarga angkat di negara itu. Keluarga angkat. Iya, jadi kita habis kegiatan di kapal, begitu berhenti di beberapa negara itu termasuk di Indonesia, kita akan dibagi ke beberapa keluarga dan kita akan kegiatan sama keluarga itu. Oh, Gitu. jadi ada kegiatan di darat juga ya? Yes. Nah, tapi bedanya untuk di tahun 2023 karena kita baru banget ceritanya program pertama nih. Loh, kok pertama? Sebenarnya udah 47 tahun. Kenapa disebut pertama? Karena saat terakhir 2019 itu COVID program terakhir ya, COVID, 3 tahun berhenti, tidak ada kegiatan SEAP ini, dan baru ada lagi di tahun saya. Nah, di tahun saya tidak langsung naik kapal sayangnya, tapi saya nggak tetap
senang banget karena bisa ke Jepang gitu ya pertama kali ya. Ikut program ini tanpa kapal, tapi kita ikut aktivitasnya tetap ada, baik dari kegiatan yang ada di dalam kapal tetap kita laksanakan juga, tapi di tempatnya bukan di atas kapal melainkan di dalam hotel. Hotelnya juga lumayan convenient, nyaman, bahkan juga luas. Kita bisa kan kita banyak ya orangnya ya, jadi bisa saling berkomunikasi, bahkan sharing curhat dan lain-lainnya gitu. Banyak aktivitas yang kita lakukan juga. Kurang lebih gitu sih. Jadi tidak naik kapal tapi kegiatannya di hotel. Dan tadi yang kita nyebutnya host fam. Jadi kita ada kegiatan bareng host family. Itu kita lakukan juga di tahun 2003 di tahun saya di Jepang, dan kita dibagi-bagi juga gitu. Oke, penasaran nih. Seandainya sama kan kayak kegiatan di kapal maupun di darat juga di hotel gitu ya. Nah, itu kegiatan itu ngapain aja sih selama di kapal atau di hotel itu tuh? Basically kita pertukaran budaya. Jadi kita mengenalkan budaya dari negara kita masing-masing. Nah, dari Indonesia kita kan banyak banget ya variety of culture dan juga tradition. Itu kita bawa, dan yang menarik di sini kita diminta untuk mempresentasikan itu semua keberagaman kita dalam waktu yang terbatas gitu. Kalau di kapal mungkin kita diberi waktu 2 jam, jadi kita ada semacam pentas begitulah. Tapi kalau kemarin di tahun saya kita hanya diberi waktu 3 minutes performance, jadi 3 menit performance. Ya kita harus menampilkan, dan itu memang butuh kreasi juga, bahkan ketepatan waktu. Yang kita tampilkan adalah tarian sih, banyak tarian. Tarian kita bawa waktu itu dari Bali ada, kemudian mana lagi, pokoknya kita campur-campur, kita gabung jadi satu dalam 3 menit itu. Nah selain performance kita juga ada adat. Nah kita nyebutnya ada VA, voluntary activity. Nah voluntary activity ini kalau di kapal ada beberapa hari diselenggarakan gitu, karena kan programnya lumayan lama juga. Tapi kalau di tahun saya kemarin kita ada waktu sekitar 2 harian, tapi itu juga dibagi juga waktunya. Nah VA ini atau voluntary activity ini sebenarnya momen kita bagi negara mana aja yang mau mempresentasikan atau judulnya sesuai judulnya ya, kegiatan voluntary gitu, mau apa aja. Dari kita Indonesia kita menawarkan kegiatan kondangan ceritanya. Kondangan versi Indonesia. Gimana tuh? Jadi kita set up ruangan. Kita dapat ruangan juga di waktu itu di hotel. Kita set up seperti venue kondangan gitu. Dan kebetulan memang rekan-rekan saya, kita nyebutnya IPY, Indonesia Participating Youth. Ada yang memang berpengalaman di wedding gitu ya, paham banget sama detail-detail. Kemudian uniknya juga kita ada content creator, karena memang most of us juga content creator sih, jadi paham banget buat ngiklaninnya sebelum acara hari hanya ini, kondangan ini kita setup ada pasangannya gitu ya, laki dan perempuan. Kemudian kita bikin iklan promo. Nah begitu hari H pertama datang ke Jepang, kita diminta untuk mencoba menyampaikan nanti ada aktivitas apa aja dari masing-masing kontingen, dari masing-masing negara. Waktu itu saya maju kemudian mempresentasikan kalau nanti Indonesia kita akan ada wedding ceremony atau kondangan. Nanti yang kita akan invite semuanya, silakan datang, tapi satu syaratnya, datangnya bareng couple. Unik banget. Kasihan dong kayak ada couple. Mereka harus jadi. Tapi di situ jadi interest juga mereka pada datang. Bahkan uniknya yang jadi poin adalah ketika kita syaratkan couple, mereka tuh couple-nya bukan yang sesama negaranya tapi sama negara lain. Jadi cross ya. Ya, jadi cross, jadi saling kenal juga. Begitu datang kita siapin pakaian adat Indonesia juga. Jadi begitu datang, mereka kita persilakan pakai pakaian adat kita, kemudian main traditional games kayak congklak, kemudian eco pounding dan lain-lainnya. Pokoknya banyak kegiatan yang kita tawarkan di kegiatan voluntary activity ini. Ya kurang lebih ada 2 ya, cultural performance, voluntary activity. Itu yang funnya, ada yang seriusnya discussion gitu.
Ada Itu juga. apa bidang yang dibahasnya itu lebih fokusnya ke apa? Ada beberapa topik, ada 6 topik. Oke. Tapi mungkin yang coba saya sampaikan ada apa namanya? Education, Oke. kemudian ada women empowerment, kemudian ada environment pastinya dan lain-lainnya juga. Gitu. Nah, itu tuh kan itu diskusi ya? Ya, Pasti perlu ada impact kan? yes, betul. Nah, impact itu gimana dari program itu tuh? Oke, impact-nya seperti apa? Jadi sebenarnya sebelum kita berangkat pun kita sudah apa ya? Jadi syarat lah sebagai peserta yang terpilih ini kita delegasi ini kan mewakili Indonesia. Jadi kita harus sudah punya kontribusi sebelumnya. Dan kebetulan masing-masing kita juga udah punya Kontribusi. punya beragam kontribusi juga. Nah, begitu kita sampai di Jepang, kemudian di program di discussion ini kita bawa case yang kita punya, kemudian kita diskusiin, kita kan ada mentor juga, kita nyebutnya fasilitator. Oke. Ada fasilitator yang mandu jalannya diskusi itu. Nah, karena saya waktu itu kebagian dari women empowerment, jadi saya bawa kisah komunitas saya. Kita bagaimana kita memberdayakan perempuan, terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu di wilayah pesisir untuk mereka punya kegiatan yang juga bisa menambah ekonomi mereka gitu. Ya, kita lewat pemberdayaan pelatihan bagaimana mengolah buah mangrove menjadi produk, kemudian kita pasarkan, terjual, mereka dapat benefit bentuk ekonomi gitu ya, bentuk economic benefit gitu. Oke. Jadi cerita itu yang saya angkat. Sebelumnya kita di sini udah riset dulu ya, mau bahas apa, kemudian apa yang akan diangkat topiknya. Yep. Kemudian nanti habis itu diimplementasikan. Betul. Oke. Nah, kita balik lagi ke kegiatan-kegiatan di sana. Oke, boleh. Di sana itu ada yang bikin culture shock nggak? Mungkin pas masuk ke program ini kan banyak orang-orang tuh ya, Iya. orang-orang asing dan sebagainya. Gimana tuh? Ada banyak culture shock yang saya alami. Oke. Sebelum kalau kita datang ke negara baru, karena Jepang kan terutama bisa dibilang jadi negara pertama saya, pertama kali ke Jepang gitu ya. Banyak hal yang saya kaget. Oke. Tapi sebelum masuk ke Jepang, kalau itu kan udah pasti ya, udah pasti banget. Yang bikin saya kaget adalah begitu saya terpilih menjadi delegasi untuk program SEAP ini. Banyak hal yang saya kaget dan dag-digdug dan menarik, menantang gitu. Yaitu begitu saya terpilih menjadi delegasi, to be honest, teman-teman, saya nggak tahu ini program apaan karena begitu saya dipilih, saya menjadi waktu itu mungkin kita nyebutnya perwakilan pusat. Jadi kalau teman-teman yang lainnya kan mereka diseleksi dulu nih di setiap provinsi. Di satu provinsi mereka akan open registration, semua pemuda dipersilakan mendaftar. Nanti dari provinsi akan menyeleksi menjadi beberapa list peserta, bahkan jadi satu ya. Jadi satu provinsi satu, seperti itu. Nah, saya tidak lewat proses itu, tapi tiba-tiba langsung, nggak tiba-tiba juga, tapi ada satu momen saya ketemu bisa dibilang Kemenpora, kemudian ditunjuk dan ya saya mau Tobianes mau dong. Iya, siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau ke Jepang dengan cuma-cuma ya? Nah, begitu saya bilang yes, saya seneng banget. Bahkan saya bilang dengan kepala kantor urusan internasional di kampus saya juga, waktu itu masih jadi mahasiswa juga. Pak, ini saya keterima program pertukaran pemuda antar negara ke Jepang. Oh, Alfian, bagus banget itu, ambil aja, karena bahkan disupport banget gitu, disupport. Dari kampus? Dari kampus disupport, ya. Malah dipersilahkan. Nah, begitu bilang yes, kemudian saya dikasih kontak untuk ya menghubungi biar masuk ke dalam grup WhatsApp ceritanya, dan kita bisa nyiapin apa yang harus kita persiapkan sebelum berangkat. Nah, hal yang paling saya bingung pertama adalah ini program apaan, saya harus apain, saya harus ngapain, kemudian apa aja nih yang harus dibawa atau disiapkan gitu ya. Clueless banget, nggak ada informasi, bahkan masih minim waktu itu saya nyari karena banyak informasi dan saya nggak bisa ngolah informasinya gitu. Tapi saya belajar ketika jadi di tahun saya itu ada 10 delegasi. 10 delegasi, 10 orang. Nah, dari 10 orang ini panitianya silahkan sekarang tentukan siapa yang menjadi
YL, AYL, sebutannya ketua atau wakil. YL itu youth leader, AYL assistant youth leader. Oke. Nah, saya tanpa berpikir panjang, udahlah saya mau mendaftarkan diri gitu. Padahal posisinya saya belum tahu ini program apa. Lucu. Tapi ya lucu. Tapi buat saya, mungkin orang melihatnya berbeda. Tapi buat saya melihat ini change buat saya lebih mendalami tentang programnya. Karena mau nggak mau saya harus jadi ke-trigger. Saya harus baca ini program apa. Kemudian karena kita kan diseleksi kan, karena ada seleksi berarti saya nanti berjumpa dengan alumni yang akan menyeleksi kita, akan diberi pertanyaan. Nah, pertanyaan itu yang saya tangkap adalah ini pertanyaan pasti berkaitan dengan program, gitu. Jadi salah satu pertanyaan yang saya paling tangkap atau paling ingat adalah ketika itu ada pertanyaan, oke Alfian, kalau kamu sebagai YL atau sebagai ketua, kamu menjumpai teman kamu melakukan kesalahan dan itu kesalahan fatal dan menjelekkan nama kontingen, nama Indonesia. Bagaimana kamu menyikapinya? Saya dari situ, wow, ini pertanyaan saya nggak pernah dapat seperti ini. Saya jawabnya ya normatif, artinya ya sebelum semua itu terjadi, ya saya akan mengingatkan, saya akan buat plan atau bikin reminder, bahkan mewanti-wanti agar mereka tidak melakukan hal-hal yang merugikan nama bangsa kita gitu. No. Tapi ini sudah terjadi. Dan sudah tercoreng nih nama Indonesia. Apa yang akan kamu lakukan? I have no idea. Saya benar-benar nggak tahu karena memang pertanyaan itu memang highly possibility terjadi gitu. Makanya sebagai ketua atau kita sebagai delegasi juga bagaimana kita menyikapinya, baik sebagai ketua maupun teman atau rekan gitu. Itu sih banyak, itu salah satu hal yang paling saya kagetin adalah begitu keterima, ini nggak tahu program apaan, tapi ternyata banyak banget yang harus disiapin bener seketat itu. Karena sebelum berangkat pun kita ada, kita nyebutnya PDT, Pre-Departure Training. Oke. Di situ momen kita ketemu offline, kita bisa dibilang mengobrak-abrik semua persiapan kita, baik dari barang bawaan, logistik kita, kemudian bahkan sampai apa yang mau kita perform, semuanya digodok di situ nih, harus mateng. Apalagi diskusinya juga kita dimatengin lagi, nanti arahnya kemana, terus apa yang nggak boleh dibahas kalau lagi diskusi gitu. Jadi kita juga diarahkan oleh program ini gitu. Apa yang harus dilakukan, apa harus disampaikan, dan apa yang tidak boleh. Sebenarnya kalau mengikuti program ini tuh ada nggak sih mindset yang berubah ketika sebelum mengikuti program ini sama sesudah mengikuti program ini tuh, oh saya dapat mindset ini setelah mengikuti program ini tuh, ada nggak? Yes, ada. Apa tuh? Lebih open minded. Oke. Karena yang saya rasain sebagai mahasiswa di salah satu universitas di Banten nih, saya mungkin ada teman-teman yang relate juga. Saya jarang banget dapat exposure international. Oke. Kita ya kenalnya dengan teman-teman di daerah kita masing-masing aja gitu. Dan kita nggak tahu ternyata ada loh kehidupan di luar kotak kita gitu. Ada loh pemuda yang mungkin bisa kita ajak kerjasama future-nya nantinya. Dan ternyata banyak ya masalah-masalah yang terjadi. Artinya isu yang bisa diangkat, bisa didiskusikan, dan bisa kita kolaborasikan gitu. Banyak banget hal-hal yang membuka pemikiran saya sebagai mahasiswa juga. Jadi lebih banyak dapat informasi yang bikin kita jadi lebih wise dalam mengambil langkah, baik keputusan kita dalam hidup kita maupun di perkuliahan kita gitu. Tadi kan bilang katanya ngerasa kayak ada beban ya, karena harus menjaga nama baik kontingen dalam artian Indonesia. Nah, ketika memberi ini ada bebannya tuh kejadian nggak hal kayak gitu ataukah gimana? Kalau di program saya, alhamdulillah tidak terjadi ya, karena mungkin untungnya juga kita programnya lebih pendek dibandingkan program normalnya. Karena kalau program normalnya ini teman-teman bisa sebulan lebih ya, 20 harian bahkan sampai sebulan lebih. Kenapa? Karena di atas kapal. Di atas kapal kan kita keliling beberapa negara ya. Keliling beberapa negara. Dan
dinamika kehidupan di dalam kapal itu pasti akan terjadi gitu. Oke. Ya macam-macam lah, mungkin apa ya, mulai dari hal-hal paling sepele adalah ketepatan waktu. Karena ya ini juga jadi apa ya, jadi pembelajaran saya juga, atau jadi hal yang paling saya kena. Kita tuh setelah ikut program Jepang ini atau ASEAN Jepang ini, kita dikenalkan dengan, terutama saya dikenalkan dengan budaya yang strict to the time. Oke. Atau bisa dibilang kita harus menghargai waktu. Ya. Bukan waktu kita, tapi menghargai waktu ya, baik rekan yang akan kita ajak bertemu atau yang lainnya gitu. Kenapa? Karena kita kan program udah ditentukan kan. Pagi kegiatannya apa, dilanjut apa, sampai malam gitu. Bahkan malam pun kita dikasih jam malam. Oke. Kok strict banget? Yes, karena paginya kita harus kegiatan lagi. Kalau ke skip, Oke. yang kena coret bukan nama kamu, tapi kontingen. Kayak ini Alfian, bukan Alfian. Ini Indonesia telat. Pasti di bawah nama negaranya. Oke. Gitu. Jadi kita punya beban, ya mungkin bisa dibilang beban, tapi juga kita ditantang juga, kita harus ikuti semua program sesuai jadwal atau tepat waktu. Kita ada istilah, kalau janjian jam 9, berarti jam 9.15 sudah di tempat gitu. Jadi kita sudah dibiasakan seperti itu juga. Oh, jam 9 kurang 15 menit itu kita harus ada. Yes. Oke. 15 menit sebelumnya kita harus sudah di tempat. Jadi kalau kita bilang, nanti kita ada acara ya, kegiatan di jam 8. Bukan jam 8 baru datang. Tapi gimana caranya jam 8 kurang 15 atau jam 8.30 kita sudah sampai gitu. Oke, ini saya penasaran nih. Iya. Benefit apa aja sih yang sudah didapetin dengan program ini tuh? Benefitnya apa aja? Yang jelas pertama, buat teman-teman yang belum pernah ikut program pertukaran, kita punya kenalan banyak teman-teman, nggak cuma dari Jepang, bahkan juga dari ASEAN. Kemudian kita punya akses ke beberapa alumni, karena for your information juga, alumni program SEAP ini juga ternyata banyak yang sudah berkarir bahkan di pemerintahan, di corporate dan lain-lainnya. Banyak banget, karena ini udah 47 tahun. Oh iya. Gitu. Bahkan ada yang di kedutaan di beberapa negara juga. Oke, jadi networking ya yang paling penting. Networking-nya. Oke. Kemudian ada lagi nggak benefit secara yang lain lagi gitu? Bahasa, mungkin kalau teman-teman yang tertarik dengan bahasa Jepang atau bahasa ASEAN kemarin lainnya. pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Pikir pakai Mau tahu nggak bagaimana saya bisa terpilih? Jadi sedikit lucu biasanya ada beruntungan banget. Jadi ceritanya adalah ketika itu kampus saya kebetulan kita ditanya kampus kita bersedia atau tidak menjadi host untuk menerima pertukaran pemuda dari Korea. Oke. Gitu. Jadi pada tahun 2023 itu program Korea berkunjung ke Banten dan host kita ditawari untuk menjadi host. Univ kita ditawarin jadi host dan kita siap, dan kita bikin beberapa aktivitas. Salah satunya ada kita nunjukin budaya Banten juga, debus dan lainnya ya. Itu ceritanya unik. Nah, tapi sebelum itu semua, begitu mereka tiba ke kampus, kita pasti ada seremonial di ruangan, ada sesi pemateri. Jadi begitu ada kegiatan internasional, saya selalu dilibatkan. Dan di program itu saya diminta untuk bantu organize teman-teman mahasiswa. Jadi buat bantuin LO-nya, kemudian activity-nya, dan lain-lainnya. Oke, singkat cerita, pemuda dari Indonesia dan Korea datang, masuk ke ruangan, kita ada acara. Nah, begitu acara kan semuanya duduk dan memperhatikan kan. Ya. Begitu juga dengan saya dan teman-teman yang lainnya. Kita duduk, ada sambutan dari rektor, dari Kemenpora dan lainnya. Kebetulan teman-teman saya kan orangnya sedikit narsis ya. Sedikit narsis. Begitu acara selesai, saya iseng minta foto ke Kemenporanya. Saya langsung, ini bapak ini, oke. Nanti mau foto, kan lumayan buat sombongin ke orang tua atau ke teman-teman nih, saya habis foto sama Kemenpora gitu. Padahal buat iseng aja sebenarnya. Nah, begitu foto, entah dari mana, saya bilang, Pak, sebelumnya saya ada kegiatan juga sama Kemenpora di komunitas saya gitu. Kita nanam mangrove bareng Mika Tambayong waktu itu ya. Oh iya. Ini nanti cerita panjang lagi. Pokoknya saya ada kegiatan bareng Mika Tambayong, nanam mangrove. Udah segitu aja. Oh gitu. Alvin, kamu bisa bahasa Inggris? Bisa. Mau ke Jepang nggak? Mau. Langsung saya diajak keluar ruangan, ketemu dengan sekretarisnya. Alfian, kamu catat nomornya Mbak ini ya.
Oke siap Pak gimana nih? Saya berangkat tuh. Oh, dari situ. Sesimpel itu. Oke, jadi kita harus tampil beda dan berani narsis. Yes. Nah, mungkin nih saya coba berikan konteksnya juga. Oke. Bayangkan teman-teman, ini kampus saya yang belum pernah ya mungkin jarang lah dapat exposure internasional. Sekalinya ada dari mahasiswa Korea atau pemuda Korea. Apa yang kita incar, most of us pastinya akan incar foto sama orang Korea, ya kan? Betul tidak? Dan itu memang terjadi dengan rekan-rekan saya juga yang saya libatkan juga. Oke. Saya agak beda lah, oke lah Korea nanti aja lah. Ini saya ada orang-orang lebih penting yang mungkin bisa saya ajak foto. Dan itulah yang saya ajak foto dan ternyata Impactful, alhamdulillah. Oke. Nah, di sini kan ada proses, kalau ini kan tadi prosesnya dapat door prize lah ya. Yes. Nah, seandainya bagi teman-teman yang saat ini tuh program tuh untuk usia berapa sampai usia berapa sih gitu, dan siapa sih yang mesti ikutan gitu? Oke, karena sesuai namanya pertukaran pemuda, Oke. jadi konteksnya adalah pemuda. Pemuda. Karena saya udah graduate. Well, kalau teman-teman masih dalam range usia 18 sampai 30, nanti boleh cek lagi ya usia pemuda dari berapa sampai berapa. Takutnya ada update. Oke. Tapi yang sampai saat ini saya tahu adalah 18 sampai 30. Teman-teman masih bisa ikut. Kan saya sudah kerja, boleh apa enggak? Kalau usianya masih di range itu masih bisa. Karena mungkin bisa informasi juga, teman-teman atau delegasi yang ikut program ini itu ada sampai yang mereka ambil cuti, bahkan ada yang minta izin yang nggak dapat karena ini program prestigious, mereka sampai resign. Waduh. Yes, that's real. Bahkan ya seperti itu. Karena mereka tahu ini tuh program impactful banget. Bahkan prestigious itu. Makanya mereka berani untuk izin kuliah, ya izin sih wajar ya. Yang izin yang nggak diterima bahkan sampai resign itu ada. Tapi bukan berarti setelah program mereka nganggur. No, justru lebih dapat banyak value mereka dengan setelah program kemudian apply. Karena tadi ada networking, ada teman-teman itu dapat insight tambahan ya. Yes. Nah, oke nih, itu kan usia sudah aman lah kan, pasti yang ditanya awal tuh usianya berapa syaratnya. Yeah. Nah, oke lah, aman ya. Yang penting muda ya, tapi sekisaran 18 atau 19 lah, 19 sampai 30-an lah ya. Oke, nah terus prosesnya tuh kalau yang seandainya jalur normal itu ya, apa aja? Apakah administrasinya ataukah punya sertifikat IELTS atau gimana tuh? Ada beberapa hal yang perlu teman-teman garis bawahi atau mungkin siapin dari sekarang ya kalau memang teman-teman pengen ikut. Pertama, bahasa Inggris. Oke. Aku nggak bisa bahasa Inggris, belajar. Itu nggak ada shortcutnya, udah pokoknya belajar bahasa Inggris. Mau apapun alasannya, you have to mastering English. Ya kalau masih terbatas ya nggak apa-apa, paling tidak bisa komunikasi seperti itu. Syukur-syukur bisa ambil sertifikasi TOEFL maupun IELTS. Karena itu nantinya akan jadi persyaratan sih sebenarnya. Kemudian berikutnya selain bahasa Inggris adalah teman-teman harus punya kontribusi. Bentuknya social contribution. Baik ya teman-teman kan akan mewakili Indonesia, kemudian juga sebagai pemuda terpilih ya, terbaik seprovinsinya. Apa yang membedakan teman-teman dengan pemuda seprovinsinya itu? Ya salah satunya adalah kontribusi teman-teman di tempat teman-teman masing-masing. Entah teman-teman punya kegiatan, kalau saya mungkin ada kegiatan nanam mangrove, tapi juga saya saya bisa ceritakan juga bagaimana saya empower tuh memberdayakan masyarakat pesisir juga, kemudian raising awareness dan lain-lainnya. Teman-teman silakan explore atau ya buat kegiatannya, kalau memang tidak ada ya, buat kegiatannya take a lead, karena yang dicari adalah sosok pemuda yang punya sifat leadership. Kan bisa ditunjukkan dengan social contribution-nya itu, dan itu bisa dibentuk, itu bentuknya bisa project, atau lebih bagus lagi teman-teman punya komunitas gitu. Karena itu akan lebih bagus lagi. Kenapa perlu ada komunitas atau perlu punya project yang sudah dijalankan? Once teman-teman selesai ikut programnya, kan kita akan diminta
untuk Implementasikan. Gampangnya feedbacknya apa nih, kamu kan udah mewakili negara, bahkan dibiayain juga karena ada yang negara sponsor kan. Apa kontribusinya buat, nggak usah buat negara deh, nggak usah yang terlalu besar, buat daerah atau lingkungan kamu masing-masing. Sesimpel mungkin di tingkat kecamatan, kelurahan, atau di provinsi, seperti itu. Jadi ada social contribution-nya apa, bahasanya bahasa Inggrisnya disiapkan, social contribution. Kemudian ada persyaratan-persyaratan lainnya, dan itu sebenarnya bisa siapin sih kalau persyaratannya, kayak surat izin kalau yang udah bekerja ya atau kuliah, administrasi lainnya lah, MCU dan lain-lain, itu bisa disiapin. Tapi hal yang perlu di-highlight dari sekarang dan memang jadi penilaian teman-teman keterima atau enggaknya itu dua hal itu ya. Oke, nah itu kan seandainya saya sudah siap nih, saya kan masih bisa nih, masih kelihatan muda. Oke, kita lanjut. Berkas saya sudah aman, bahasa Inggris sudah punya IELTS dan TOEFL misalnya. Nah, seleksi apa sih yang paling sulit? Administrasi kah, seleksi interview kah, ataukah ada pitching, ataukah ada apa gitu? Yes, ini langsung aku jawab. Jadi proses seleksinya setelah semua berkasnya sudah siap, biasanya ini saya bicara secara general ya, karena bisa jadi di masing-masing provinsi akan berbeda. Loh, kok masing-masing provinsi? Yes. Jadi seleksinya diadakan di masing-masing provinsi. Nah, provinsi yang ngadain itu siapa? Pokoknya ikatan alumni dari program PPAN alumninya ini. Ya. Okay. Yes. Oke. Nanti juga ada diaspora di masing-masing provinsinya juga. Itu biasanya ada websitenya kah atau ada? Ada. Lebih enak sih di Instagram karena selalu update di Instagram. Yes. Instagramnya? Di PCMI nanti tinggal lanjutin provinsi teman-teman apa. Kayak contohnya saya di Jakarta nih, tulis saja PCMI Jakarta, nanti akan keluar semua program PPAN itu ada, dari yang Korea, Jepang, terutama Jepang juga ya, dan lain-lainnya. Oke, terus lanjut lagi. Nah, kemudian di provinsi ini ada yang seleksi dari tingkat kabupaten kota. Kayak contohnya saya ambil contoh di Banten ada seleksi kabupaten kota terlebih dahulu, ada yang dari Tangerang, ada yang dari Serang, Pandeglang. Yang terpilih mereka akan dikirim ke provinsi, karantina, diseleksi mulai dari berkasnya, kemudian juga pitchingnya tadi itu, pitching tentang programnya, kemudian tentang apa yang akan dilakukan setelah selesai program, kemudian juga cultural performance. Jadi punya skill apa atau gimana ya? Punya keterampilan budaya apa yang bisa ditunjukkan. Yes, ini juga penting ya. Jadi saya tambah jadi ada 3 ya. Ada 3. Itu wajib ya? Wajib. Oke. Yes, wajib. Entah pencak silat, atau tari, wayang, nyanyi, lain-lainnya. Oke. Berarti 3 hal itu wajib ya? Yes. Nah, di proses karantina ini beda-beda juga ya di setiap provinsi. Ada yang 3 hari, mungkin ada yang seminggu ya, atau by online. Beda-beda ya. Yang jelas dari kabupaten kota langsung ke provinsi, atau ada juga yang langsung di provinsi nih. Oke, kita buka pengumuman, silakan upload administrasi berkasnya ke link ini. Bisa sudah terkirim, provinsi akan langsung seleksi. Ini berapa ya? Bisa top 40 atau top 20 akan diundang untuk karantina. Karantina di provinsi. Provinsi. Masih di provinsi. Di provinsi ini ada yang kita bisa langsung milih. Oh, saya mau ikut program yang Jepang. Saya mau ikut program yang Korea. Ada yang bisa langsung milih, ada yang tidak bisa. Contohnya, karena ini saya beri contoh yang tahun kemarin atau tahun ini. Ya, yang tahun depan akan berangkat di awal Januari. Kita tidak bisa milih karena sudah ditentukan kuotanya. Kayak contohnya di Jakarta, program yang bisa ikut siap perempuan, laki-laki nggak bisa. Yaudah, kamu jangan maksain ikut daftar, kamu harus ketolak. Jadi tapi yang Australia menerima yang cowok. Nah, begitu juga perempuan yang jangan apply yang laki-laki. Yang Australia ini. Jadi kita bisa melihat informasi itu juga di Instagramnya itu. Oke. Kita milih yang mana gitu. Ada juga
Kalau di batch saya tahun 2023 itu atau yang ke-47 ada cerita dari teman-temannya. Mereka tadinya mau apply ke Korea atau ke Australia tapi nggak jadi karena yang udah diambil dari delegasi lain, dari kandidat lain, dan dia tidak berangkat. Tapi berangkatnya yang ke Jepang. Jadi tidak sesuai ekspektasi mereka. Maunya ke Australia tapi berangkatnya ke Jepang. Atau ada yang seperti itu. Ya. Habis dari provinsi langsung ke nasional. Provinsi langsung nasional. Yang nasional ini kebetulan baru 2 tahun ini sih, karena di tahun saya dan tahun sebelum-sebelumnya itu tidak ada seleksi nasional. Nah, seleksi nasional ini dari provinsi mengirimkan 5, 10, 5, ya 5 yang terbaru 5. 5 ini akan diseleksi di nasional. Artinya nanti dari Kemenpora, kemudian dari alumni nanti akan menyeleksi mereka lagi. Jadi berapa per provinsi? Jadi 1. Hanya satu. Masing-masing provinsi hanya 1. Gitu. Dan saya ambil contoh yang di Jepang ya, yang program Jepang. Karena tidak semua provinsi bisa ikut, jadi diberi kuota atau dikasih jadwal. Contohnya di tahun kemarin dari mana ya? Dari Jogja ada, atau dari mungkin bisa sampaikan dari Jawa Timur ada, tahun ini nggak ada. Oh, digilir gitu. Digilir ya, gantian. Oh, jadi biar semua itu merasakan gitu ya. Tes yang paling sulitnya itu pas apa? Wawancara kah atau apa? Wawancaranya yang karena kalau pas di karantina provinsi itu ada wawancara juga, dan itu kayak final pointnya di situ. Dari setelah karantina banyak kegiatan, ada penilaian tak tertulisnya atau tersembunyi. Paling final itu saat tes wawancara itu. Biasanya apa sih yang ditanya tuh rata? Kalau ini saya kebetulan tidak bisa jawab, tapi karena saya tidak terlibat dan belum pernah merasakan. Tapi yang jelas, kisi-kisi lah. Tapi yang jelas adalah tentang kontribusi. Artinya tentang background kita, kemudian tentang programnya, lalu kalau kita mix and match pengalaman atau background kita dengan program ini, kita bisa menghasilkan apa? Mungkin bisa dibilang, oke, saya punya kelebihan atau saya punya kontribusi di lingkungan, kemudian juga di edukasi. Nah, program ini ternyata inline nih dengan background saya, dan bisa saya saya kembangkan lagi, bisa saya cari tahu lagi apa sih perspektif dari beragam negara, dan ada potensial kolaborasi apa yang bisa kita lakukan. Kurang lebih sih lebih ke kontribusi yang bisa teman-teman berikan nantinya saat setelah program gitu. Pokoknya harus bikin sebuah program yang mana kita tuh mengajukan proposal istilahnya ya, mengajukan proposal program yang mana ketika kita inisiasi itu mempunyai impact yang bagus untuk khususnya negara Indonesia lah gitu ya. Oke, terutama ya minimal lingkungan kita sekitarnya. Dan juga yang kita cari sebenarnya tidak hanya untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri kan berarti rencana kontribusinya di tempatnya masing-masing. Teman-teman juga perlu sampaikan bagaimana komitmen teman-teman setelah ikut program. Maksudnya komitmennya apa tuh? Setelah ikut program ya, kemudian selesai pulang, apakah teman-teman akan menghilang? Artinya ya udah program selesai, selesai gitu. Atau teman punya kontribusi lain di seleksi berikutnya. Entah mungkin karena yang alumni kita selalu di encourage begitu sudah pulang jangan menghilang ya, nanti bantu-bantu gitu. Gampangannya seperti itu. Nanti bantu-bantu buat next generation-nya. Dan itu mungkin yang membedakan program PPAN ini dengan exchange lainnya. Mungkin seperti itu. Jadi ada ikatan alumninya yang terus erat. Oke, salah satunya jadi kalau udah ikutan event program ini kalau bisa tetap lanjut untuk bantu-bantu mulai dari seleksinya atau apa gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak ada di persyaratan, cuman setiap interviewer atau kita yang alumni begitu interview pasti ada aspek ini yang akan kita tanyakan. Atau yang kita cari, kita kulik. Jadi teman-teman harus bisa tunjukkan kalau teman-teman begitu setelah ikut program atau setelah selesai dari program, teman-teman tidak menghilang. Tapi ada kontribusi apa yang diberikan juga. Di program ini kan katanya saya dengar kan tadi tuh ada program komunitas mangrove ya, yang diangkat di sana kan di PPAN ini. Nah, apakah ini masih tetap berjalan atau kayak gimana? Ini beda-beda sih. Tapi kalau di tahun saya, di batch saya,
Waktu itu karena memang saya memang mengangkat tentang isu mangrove dan women empowerment. Oke. Tapi begitu kita pulang, kita harus melakukan satu kita bisa bilang PPA, post program activity, PPA ya, post program activity. Ini dilakukan oleh satu kontingen, dilakukan bersama. Sebenarnya PPA-nya ada dua, ada yang dilakukan bersama satu kontingen dan juga masing-masing di setiap daerah. Nah, kalau yang PPA yang kontingen di batch saya melakukan edukasi tentang composting sampah di beberapa sekolah sih sebenarnya, ada yang di Jakarta, Jawa Timur dan Papua. Itu kita melakukan secara serentak gitu. Itu masih berjalan karena idea ini kita ambil dari salah satu teman kita juga gitu, PYs kita, dan masih berjalan. Nah, kalau saya melakukan karena meskipun tidak jadi kegiatan PPA kontinjen, tapi saya tetap melakukan di PPA saya gitu. Jadi tetap melakukan penanaman sampai sekarang gitu. Ya. Masih berjalan. Nah, Masih itu berjalan. apa nama yayasannya? Mungkin boleh di-spill? Oke, sebenarnya kita berawal dari komunitas Mangrove Jakarta. Oke. Komunitas Mangrove Jakarta. Atau kalau teman-teman bisa cari mangrovejakarta.id nama kerennya. Oke. Di situ. Itu goals-nya tuh mau jadi apa gitu? Oke, sebenarnya visi misi dari komunitas kita pengen raising awareness tentang lingkungan, khususnya ekosistem mangrove. Karena mangrove kan mungkin nggak banyak orang sering lihat, tapi nggak banyak tahu tentang ekosistem ini. Taunya sebatas bakau, saya taunya bakau. Iya. Padahal mangrove itu ada banyak spesiesnya dan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Kalau yang kita tahu saat ini hanya sekadar bisa mencegah abrasi. That's it. Iya. Padahal ternyata bisa loh kalau dikulik, kita bisa olah buahnya. Emang ada buahnya? Itu dia. Ada yang sering bertanya itu. Kita bisa olah buahnya. Emang ada buahnya? Dijadikan apa itu biasanya? Jadi dodol, keripik, sirup. Rasanya Yes. kayak saya belum pernah nyoba tuh. Ya, karena biasanya kan mangrove asem ya. Itu kita olah biar nggak asem banget. Jadi manis. Ya tetap asem karena rasa originalnya asem. Cuma tidak seasem buah aslinya. Oh, oke. Minuman Makan snacks, chips, dodol gitu-gitu. Dan ada produknya itu sekarang. ada, kebetulan nggak saya bawa ya. Kalau sih lumayan. Iya. Oke. Dan fun fact-nya adalah begitu selesai program, tadi ya saya lanjutin di komunitas saya dengan PPA yang saya punya, terutama dengan produk mangrove ini ya. Produk mangrove ini saya ceritanya iseng-iseng nih buat coba bawa ke presentasi di luar negeri gitu. Oke. Kira-kira ada yang tertarik apa enggak ya gitu. Begitu presentasi dalam ajang lomba gitu di Korea, kita ternyata terpilih jadi Platinum Prize winner-nya. Oh. Kita yang menang oke. gitu. Karena unik banget. Apa yang uniknya? Uniknya karena di antara semua peserta yang ikut, Oke. yang ikut mahasiswa semua, by the way. Mahasiswa S1, S2, bahkan S3. Wow. Itu ngerinya di situ ya. Kita bertemu, kemudian kita juga ya berkompetisi ya, karena juga ajangnya memang saling mempresentasikan idenya masing-masing. Most of them mereka bawa yang idea high tech tentang teknologi. Ada yang bawa pakai sarung tangan, begitu dipegang beli barang, mereka si penggunanya mereka bisa tahu ini barang apa. Oh. Okay. Dan sarung tangannya ditujukan untuk mereka yang tidak bisa melihat dengan baik gitu. Jadi mereka bisa dapat informasi itu macam-macam. Nah, kita dari Indonesia waktu itu, tim saya ada yang dari backgroundnya macam-macam, ada yang dari marketing, ada yang dari marine, jadi benar-benar tahu tentang mangrove-nya. Kemudian ada juga dari biology, manfaat dari produknya, karena kan kita bawa produk mangrove gitu ya. Sama saya dari bahasa Inggris ya. Saya bahasa Inggris yang saya bisa tonjolkan adalah, yang bisa saya kuatkan adalah psikologi. Kan saya belajar tentang psikologi pendidikan. Oke. Jadi saya mengerti bagaimana mengedukasi atau gampangnya mengenalkan barang baru kepada pendengar yang belum tahu gitu ya. Oke. Nah, kita discuss, dapatlah jadi ide, kita presentasi, punya waktu 7 menit. Kita presentasi. Nah, ini presentasinya beda. Kita presentasinya tidak seperti di kuliahan yang PPT kemudian lempar ke grup buat gantian bicara, tidak. Tapi yang bicara hanya 2 orang dari 6 orang. Oke. Yang bicara hanya 2 orang saja sebagai presenter. Yang lainnya mereka sebagai bisa dibilang supporting timnya on the stage. Oke. Mereka yang nunjukin produk mangrove, ada yang lari-larian, mondar-mandir bawa produk, kemudian
apa namanya, kan kita ada apa ya sebutannya, ada sesi interaktifnya juga, mereka juga ikut. Jadi itu yang menarik. Tapi yang jelas adalah kita mengenalkan mangrove yang mereka belum tahu. Kemudian juga ternyata mangrove punya nggak cuma manfaat untuk lingkungan, tapi juga ada social economic value-nya. Yes, social economic value-nya yang bisa dirasakan, dan itu memang terbukti sudah kita lakukan. Jadi bukan sekedar ide di atas kertas. Gitu. Oke, itu emang sudah dilakukan dan mereka tuh merasa wah ini ide bagus gitu ya. Yes. Dan memang pendekatannya lingkungan. Iya, betul. Berbeda dengan teman-teman yang dari negara lain yang fokusnya pada pendekatan high teknologi gitu ya. Well, sebenarnya itu barang bagus juga, tapi mungkin cara penyampaian yang berbeda gitu. Karena balik lagi kita punya strategi. Kita persiapannya berapa? 4-6 bulan persiapan itu. 4-6 bulan. Hanya 7 menit ya, 7 menit latihan. 7 menit performance ya. Oke, dari mulai riset, dari mulai bikin pitch deck dan sebagainya gitu. Oh, oke. Dan tahun ini kita berangkat lagi dan juara lagi. Ini 2 kali. Wow, mantap. Ya bedanya adalah kita yang tahun ini kita bawa ke, kalau tadi kan makanan ya, produk makanan. Kalau yang kedua ini kita ke produk art. Jadi dari mangrove-nya, kulitnya, ekstraknya itu bisa kita gunakan untuk sebagai pewarna pakaian. Itu kita ya ada ala-ala runway-nya, fashion show. Nah, tapi sebenarnya bisa melakukan hal ini itu karena memang ada exposure dari pengalaman kemarin itu ya. Betul. Nah, jadi kita kalau ada exposure ini, jadi dulu di event internasional tuh seperti ini, jadi saya harus seperti ini ya. Yes. Oh, oke. Ini menarik teman-teman. Jadi kalau ada peluang ke luar negeri, saya sarankan ambil aja. Yes, Tapi memang dipersiapkan adalah kemampuan bahasa asingnya, kemudian mental teman-teman, sama kalau ikutan program ini sih ya, harus punya budaya sesuatu budaya yang kita bisa tampilkan ya. Betul. Nah, oke. Nah, boleh dong dikasih tip and triknya nih buat teman-teman yang pengen ngambil program ini tuh, kira-kira shortcutnya ada nggak sih? Oke, shortcutnya kalau mau kayak saya sih kayaknya susah juga ya. Karena kalau pengalaman saya, Kak, kalau Calvian mungkin bisa dibilang shortcut, yes, tapi saya juga sudah banyak melakukan effort untuk bisa exchange ya. Dan ternyata shortcutnya ini, artinya kalau yang saya dapatkan adalah ini tumpukan kumpulan usaha saya buat exchange dan baru bisa dapet ke Jepang ini. Nah, kalau buat teman-teman, shortcutnya adalah dari sekarang you have to learning or mastering your English. Itu udah pasti buat teman-teman yang mungkin masih belum lancar ya, diperlancar. Kalau yang sudah lancar, well, berbahagialah teman-teman, tinggal menyiapkan atau memikirkan apa kontribusi yang kamu bisa bawa, atau proposal social contribution apa yang bisa kamu sombongkan nih. Begitu ya, harus bangga juga kan, kita punya social contribution, harus bangga. Begitu. Kemudian juga cultural performance, teman-teman, karena ini mewakili provinsi, nggak mungkin dong nggak kenal dengan budayanya sendiri. Nah, gitu kan, ini program pertukaran pemuda saja Kak, kenapa harus bisa nari atau bisa bawa budaya daerah? Balik lagi, yang kita pilih adalah pemuda terbaik seprovinsi. Jadi 3 aspek ini adalah menurut saya ini 3 poin penting yang dari sekarang bisa disiapkan, bisa cari. Ya mungkin shortcutnya kalau bahasa Inggris teman-teman bisa ambil kursus apapun itu. Kemudian kalau social contribution, silakan teman-teman buat kegiatannya apapun itu ya. Kemudian ya kolaborasi dengan beragam komunitas lah pasti banyak juga. Kalau untuk art performance atau seni pertunjukan dari daerah masing-masing, dari sekarang teman-teman coba refleksikan, teman-teman dari provinsi mana sih, kemudian apa yang bisa dibanggakan dari provinsi itu. Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Gitu. Hal sekecil apapun itu menjadi menarik buat didengarkan dari teman-teman yang bukan dari provinsi itu, bahkan dari negara yang berbeda. Itu jadi hal menarik banget. That's the point actually. Oke. Luar biasa ya. Jadi itu adalah tips dari Kak Alfian untuk teman-teman yang pengen ngambil shortcut gitu ya. Untuk ngambil, sebenarnya untuk shortcut kayak Kak Alfian itu mungkin 1001 lah ya. Yes. Tapi mudah-mudahan itu pun ada dalam mimpi teman-teman dan isu bisa terwujud. Tapi tetap yang harus dipersiapkan yang tadi sudah Kak Alfian sebutkan, jadi prepare yang terbaik adalah kemampuan bahasa asing. Ya makanya teman-teman silahkan latih. Salah satunya teman-teman kalau untuk belajar bahasa Inggris dan sebagainya bisa melalui belajar otodidak boleh. Tapi kalau teman-teman pengen lebih struktur,
sebenarnya bisa belajar di kayak contohnya kayak smart skill yang ada di Info Jerman by Otka, atau untuk belajar bahasa Jerman ataupun bahasa Mandarin dan sebagainya. Sesuaikan dengan preferensi bahasa yang negara yang teman-teman akan tuju itu ya. Nah, untuk yang lainnya nanti sesuaikan yang sudah diberikan tipsnya oleh Kak Alfian. Oke. Saya Kang Man bersama Kak Alfian pamit undur diri, sampai jumpa di cerita Otka selanjutnya. Bye bye.